Gue punya pertanyaan nih. Apa tuh? Podcast apa yang mirip sama teh? Aduh, tahu sih gua, tapi nggak boleh. Iya, nggak boleh. Udah, daripada lu nanya nggak jelas, mending kita dengerin podcast beneran. Podcast apa tuh? Poci lah. Hah? Poci apaan? Waduh, parah sih. Poci itu podcast sosis Ricci. Oh, tahu gue. Bentar, timnya udah siap belum kira-kira? Siap. Kayak ada suara nggak sih? Coba, timnya udah siap belum? Siap. Mic udah nyala ya? Belum. Udah, sumpah bercanda. Oke, let's go. Hai semua, welcome to Poci Podcast OSIS Ricci 2. Yeay! Hai, oh my god, kita ada di YouTube OSIS nih guys. Semoga bentar lagi famous fix. Wait. Kenalan dulu lah, mereka emang udah kenal kita. Siapa sih yang gak kenal? Bercanda main gas, kenalan dulu. Hai semua, gue Tania, biasa dipanggil Elena. Dan di Poci tahun ini gue berperan sebagai leader dan monitoring Poci nih. Jadi gue dikasih kesempatan buat mimpin konten ini dan monitoring jalannya konten. Hai semua, gue Regina Grace, bisa dipanggil Grace. Di Poci tahun ini, gue perannya sebagai publisher and monitor. Jadi gue yang upload dan gue yang akan bantuin Elena buat monitoring juga. Oke, next. Halo semua, aku Yolanta Tania, biasa dipanggil Tania. Dan di Poci tahun ini, aku perannya sebagai contact person. Jadi, buat kalian semua yang berbakat atau cocok sama tema kita, siap-siap ya kalau hubungin. Lanjut. Halo, gue Angela Lovin, biasa dipanggil Lovin. Di Poci tahun ini gue perannya sebagai Spotify dan thumbnail. Jadi, buat teman-teman yang mau dengerin episode Poci lewat Spotify, itu gue yang upload. Dan thumbnail di YouTube itu gue yang buat. Lanjut nih, terakhir. Hai, halo semua, gue Giselle Shalom, biasa dipanggil Giselle. Dan pas Poci tahun ini gue perannya sebagai editor. Jadi nanti kalau kalian dengerin dan nonton Poci dari YouTube, berarti editan yang kece itu editan gue ya. Bah, asik. Oke, cukup kali ya untuk perkenalan Poci tahun ini. Cukup dong. Anyway, sekarang tema kita yang pertama apa nih, Len? Tema kita yang pertama itu perkenalan dan apa aja sih yang udah kita lakuin di tahun ajaran baru ini sebelum kita rekaman Poci. Jadi temanya udah seru banget ya. Pasti dong, kalau nggak seru bukan Poci namanya. Widih, real min. Oke, back to topik. Gimana nih kelas baru dan suasana teman-teman baru di tahun ajaran baru? Pasti seru banget gak sih? Bener Bener, sih, seru banget. Bener nih, di tahun ini kan temennya nggak nambah ya, cuma ganti aja. Tapi seru sih, sejauh ini ya, jadi bisa bergaul lebih cepat juga dari sebelumnya. Yes, bener banget. Apalagi kita berdua udah di akhir tahun masa SMP. Sedih banget sih jujur. Kayak masa SMP tuh seru banget, tapi kayaknya berasa bentar banget dan kayak tiba-tiba udah kelas 9. Ya nih, kayak nggak merasa ya karena waktu itu online hampir 2 tahun jadi cuma kenal muka dan nomor WA aja. Yes, bener banget. Kalau kalian gimana nih yang ngerasakan? Seru banget juga sih, ya sama lah, nggak nambah banyak teman. Cuman berubah beberapa aja, karena kan kita naik kelas ya, bukan naik tingkat. Jadi ya cepet juga berbaurnya. Tapi jujur ya, banyak banget orang yang bilang kalau di SMP tuh paling seru masanya di kelas 8. Kira-kira lo setuju gak, Grace? Karena jujur gue setuju banget nih. Lumayan sih, tapi agak ketimpa sama tugas-tugasnya ya, jadi nggak terlalu kerasa serunya gitu. Tapi jujur kalau dari gue sih sejauh ini emang seru banget. Soalnya kan kita kelas 7 ini kan kita online ya. Nah, dari kelas 8 ini baru kita ketemuan offline. Nah, baru kita tahu oh ternyata teman-temanku tuh kayak gini gitu. Ya. Iya. Oh ya, kalau ngomongin soal kelas 8, ada satu hal yang identik nih dari tahun kemarin sama tahun ini. Apa tuh? Ujian asesmen nasional atau UMDK. Iya, aku ikut Rabu sama Kamis minggu kemarin. Yes, kita juga ikut ya dulu 2 hari berturut-turut. Bener banget. Gimana nih menurut lu soal-soalnya? Kalau menurut aku sih ya yang literasi ini masih gampang lah ya. Nah, pas numerasi nggak usah ditanya, susah banget. Akhir-akhir tuh udah kayak pasrah gitu. Ya sih, dulu gue ngerjainnya juga bener-bener pasrah. Beberapa sih paham ya karena udah dipelajarin, tapi kayak ya beberapa yang lainnya pasrah aja. Bener banget. Tapi katanya tahun ini dikasih buku pelajarannya gitu nggak sih? Yap, bener banget. Enak sih, dulu kita cuma belajar dari website gitu. Iya, setuju. Oh iya, ngomongin ujian, kita habis PTS nih kemarin, gimana?
PTS. Tapi sebenarnya tetap seru sih dibanding ngerjain soal, lebih milih PTS bikin proyek. Kalau gue sih, menurut gue PTS yang sekarang itu bikin stres. Ya, lebih bikin stres daripada yang dulu. Karena mungkin di saat ini tuh lebih banyak proyeknya, soalnya kan kita ketemuan offline, kita bikinnya bisa bareng-bareng gitu. Tapi kalau buat positifnya itu gue jadi lebih deket sama teman-teman gue yang anggota kelompok gue, soalnya kan gue kan di kelas tuh gue kan nggak deket sama semana. Nah akhirnya mereka satu kelompok sama gue, nah itu gue jadi deket sama mereka, gue jadi kenal, oh mereka tuh ternyata kayak gini kayak gitu. Jujur yang tadi ya emang bener sih, rada lebih ribet ya, karena kan kita nambah untuk bikin karya ilmiahnya ya, tapi tentu aja di balik semua itu pasti ada dampak positifnya juga. Oh ya, yang kemarin kan kelas 9 nih ada retret nih, ada pengalaman apa aja nih? Nanti retret tuh kami diajak buat mundur sejenak dari kesibukan. Di sana banyak sesi serunya, ada outbound juga, terus pas malam kedua ada sharing malam. Kami nangis-nangis bareng pas itu. Terus paling seru pas pulang sih, gelombang 1 konser sepanjang jalan. Bahkan ada yang on FaceTime juga. Wah gila sih. Kalau gue sih, gelombang 2 sih nyanyi-nyanyi di bus, terus habis itu review permen asem, terus kita makan pop mie beberapa bareng-bareng sama Pak Irwan juga, terus kita diomelin juga sama Pak Irwan, maaf ya Pak. Terus tapi pelajarannya di sana juga banyak banget sih yang bisa diambil. Jujur kita ini sih iri ya, soalnya tuh di medsos tuh kayak pada pamer. Iya bener banget, pas kita masih belajar kelas 9 malah asik-asik retret coba. Ya itulah, nanti kalian juga akan merasakan retretnya. Karena kita OSIS nih, kita cerita kali ya apa yang udah kita lakuin di periode tahun ini. Iya boleh. Dari awal kali ya dilanjutkan tuh, seru banget sih akhirnya setelah perjuangan tes dan LDK akhirnya diaudit juga. Ya, habis pelantikan kan kita bagi-bagi snack kecil tuh ke kakak-kakak yang mau ujian. Terus kita lanjut ke fun day, itu seru banget, kita main basah-basahan. Beberapa hari setelah itu kita lanjut ke event ICC nih, pecah banget sih. Habis dari ICC kita lanjut ke tutup tahun yang tentunya gak kalah pecah sih. Terus kita lanjut nih bantuin adik-adik kita yang baru masuk SMP di MPLS selama 3 hari. Lalu acara terakhir kita yang paling seru menurut aku pribadi itu adalah 17-an di hari pramuka kemarin. Ya bener banget, acaranya lancar banget dari awal dan pesertanya juga excited banget ya sih. Yes, bener banget, seru banget buat aku yang baru tergabung di OSIS tahun ini. Udah banyak banget yang dipelajari. Iya, banyak banget pengalaman dan pelajaran yang bisa diambil untuk kedepannya. Pada nggak sabar nggak sih buat event selanjutnya? Gak sabar banget sih jujur, karena tentunya bakal pecah banget. Penasaran? Ditunggu ya teman-teman. Nggak kerasa ya kita udah ngobrol banget hal. Kira-kira harapan ke depan kalian apa nih di tahun ini? Harapan gue sih semoga semuanya yang direncanain udah bisa berjalan dengan lancar. Terus habis itu pandemi juga mulai berkurang, karena kita udah nyaman banget untuk kerja dan belajar secara offline. Dan ya semoga kedepannya semuanya baik-baik aja. Kalau gue harapannya semoga gue bisa lulus dengan nilai yang memuaskan, terus juga kelas gue yang full bet bisa mencair. Oke. Kalau gue sendiri semoga ya sama sih, semoga nilai gue kedepannya bagus. Kalau emang nggak bisa naik ya setidaknya yang sekarang ini bisa dipertahankan lah. Udah itu aja sih. Kalau gue harapannya itu semoga gue semakin pintar, terus gue nggak malas-malasan lagi. Dan yang terpenting semoga kelas gue notice gue, dan semoga gue punya gandengan. Kalau aku sendiri sih ya harapannya semoga nilainya lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Terus yang terakhir nih, semoga dia udah mulai peka gitu. Semoga harapan kita semua terkabul ya. Dan kira-kira teman-teman yang nonton harapannya apa nih untuk kedepannya? Boleh banget komen di bawah. Ya semoga semuanya yang diharapkan teman-teman terkabul ya. Amin amin. Terima kasih teman-teman udah nonton podcast pertama dari Koci tahun 2023. Semoga teman-teman semua suka dengan konten ini yang akan kita buat beberapa bulan kemudian. Jangan lupa untuk teman-teman semua tetap support konten OSIS lainnya ya. Subscribe, like, and share ke teman-teman yang lain ya, biar pada nonton dan tahu YouTube OSIS SMPK Ricci 2. Jangan lupa untuk mampir ke Instagram dan TikTok OSIS, karena di sana juga pasti bakal ada konten-konten yang menarik lainnya. Maaf juga kalau ada kata yang kurang berkenan di episode kali ini. See you next time. Dadah, thank you semua.